Ada satu orang miskin sering datang minta bantuan dari beliau. Sering datang minta bantuan. Lalu dia bilang begini. Ketahuilah, Umar bin Aziz rahimahullah berkata kepada orang miskin itu. Ketahuilah, saya ini orang yang punya tumuh sangat besar. Punya semangat, punya keinginan untuk selalu meraih yang terbaik. Dan saya berharap tumuh saya ini sampai menjadi khalifah. Dia mau jadi rajanya muslimin. Padahal secara jalur keturunan tidak bisa. Subhanallah, berlalu tidak lebih dari 10 tahun dari masa itu, seingat saya, meninggallah Sulaiman kalau nggak salah rahimahullah, salah satu khalifah pada saat itu. Pada saat dia sakit keras mau meninggal, dia punya seorang penasehat namanya Raja bin Haywa. Kira-kira siapa yang kamu rekomendasikan? Ini pembicaraan antara raja sama penasehatnya. Di Damaskus, ibu kota Syria. Umar bin Abdul Aziz lagi ada di kota Madinah. Jauh sekali nih jaraknya. Masa itu mungkin bisa sebulan setengah pakai kuda. Jauh sekali jaraknya. Belum ada alat komunikasi. Kata Raja Ibn Haywa, karena dia diminta, dia mengatakan, saran saya wahai Amir Mu'minin, Anda memilih Umar bin Abdul Aziz menjadi pengganti Anda. Karena saya melihat orangnya sangat soleh. Subhanallah, detik itu juga sebelum Sulaiman meninggal, dia mengatakan, engkau benar. Orang ini yang paling pantas menggantikan aku menjadi khalifah. Padahal Umar bin Aziz tidak masuk dalam kategori, tidak masuk dalam jalur harus jadi khalifah. Dan kita boleh dalam Islam teman-teman sekalian punya tumuh namanya. Tumuh ini berarti semangat untuk meraih yang terbaik. Kalau bahasa letter-letter ceramahnya, tamak terhadap rahmat Allah. Boleh dalam Islam. Bahkan lebih baik kita tamak terhadap rahmat Allah yang sedang ada pada kita agar Allah pertahankan dan tambah dibandingkan musibah sedang datang lalu kita minta solusinya. Kalau teman-teman lagi sehat kayak sekarang, kemudian minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah pertahankanlah kesehatanku misalnya. Itu lebih afdal dalam berdoa dibandingkan kita sakit baru minta disembuhkan. Kita sudah kaya, minta ya Allah tambahkan, berkahi. Lebih baik daripada nanti sudah bangkrut baru minta solusinya. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang susah, dia akan kenali Tuhan pada saat engkau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat engkau sedang susah. Ada sesuatu yang unik di sini tentang kisah salah satu salaf, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau ini terkenal dengan sahibu tumuh aliyah, punya semangat untuk meraih yang terbaik yang tinggi gitu, tamak terhadap rahmat Allah. Uniknya Umar bin Abdul Aziz ini betul dari keturunan Umayyah atau Umayyah di masa itu, karena kerajaan dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah atau dinasti Umayyah itu dari tahun 40 Hijriah didirikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu sampai tahun 132 Hijriah. Nah, di kerajaan ini mereka pakai sistem kerajaan, artinya keturunan berlanjut yang jadi raja. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz dari keturunan Umayyah tapi tidak masuk dalam jalur akan menjadi raja. Tapi perhatikan ya, beliau punya tumuh, beliau punya semangat dan keinginan besar untuk meraih yang terbaik. Kita bicara jabatan ini ya. Maka beliau memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan dia menjadi wali kotanya, kota Madinah di masa itu. Padahal beliau sebenarnya tidak bisa jadi pada saat itu. Karena sistem kerajaan harus yang punya jalur yang ditunjuk oleh khalifah pada saat itu. Tapi dengan hikmah Allah SWT beliau jadi wali kota. Karena kesolehannya, karena kejujurannya akhirnya ditunjuk jadi wali kota. Pada saat dia jadi wali kota di Madinah, ada satu orang miskin sering datang minta bantuan dari beliau. Sering datang minta bantuan, datang lalu mengatakan, wahai wali kota maksudnya, Anda dulu sering bantu saya sebelum Anda jadi wali kota. Sekarang sudah wali kota, bisa Anda bantu saya? Kata Umar bin Abdul Aziz, tentu saja. Silahkan dibantu sama dia. Lalu dia bilang begini. Ketahuilah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada orang miskin itu. Ketahuilah, saya ini orang yang punya tumuh sangat besar. Punya semangat, punya keinginan untuk selalu meraih yang terbaik. Dan saya berharap
Tumuh saya ini sampai menjadi khalifah. Dia mau jadi rajanya muslimin. Padahal secara jalur keturunan tidak bisa. Cuma tidak putus asa. Dia terus dia mengatakan pada orang miskin, kalau nanti Allah kabulkan permintaan saya itu, saya jadi khalifah, datang ke saya akan kasih kamu lebih besar lagi. Subhanallah, berlalu tidak lebih dari 10 tahun dari masa itu, seingat saya, meninggallah Sulaiman kalau nggak salah rahimahullah, salah satu khalifah pada saat itu. Pada saat dia sakit keras mau meninggal, dia punya seorang penasehat namanya Raja bin Haywa. Raja ini orang soleh sekali, salah satu tokoh tabi'in yang masyhur. Sulaiman ini pada saat mau meninggal, dia mengatakan kepada raja, sebenarnya yang jadi khalifah adiknya dia, secara jalur keturunan. Tapi dia karena tiba-tiba pada saat mau meninggal khalifah ini, dia berkata kepada penasehatnya, saya merasa ini saya khawatir, kalau saya kasih jabatan kepada adik saya, dia masih jauh dari agama. Belum tentu dia bisa jalankan amanah, menjaga umat, menjaga harta umat ini, menjaga muslimin dari keamanan dan serangan musuh. Kira-kira siapa yang kamu rekomendasikan? Ini pembicaraan antara raja sama penasehatnya. Di Damaskus, ibu kota Syria. Umar bin Abdul Aziz lagi ada di kota Madinah. Jauh sekali nih jaraknya. Masa itu mungkin bisa sebulan setengah pakai kuda. Jauh sekali jaraknya. Belum ada alat komunikasi. Kata Raja Ibn Haywa, karena dia diminta, dia mengatakan, saran saya wahai Amir Mu'minin, Anda memilih Umar bin Abdul Aziz menjadi pengganti Anda. Karena saya melihat orangnya sangat soleh. Subhanallah, detik itu juga sebelum Sulaiman meninggal, dia mengatakan, engkau benar. Orang ini yang paling pantas menggantikan aku menjadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak masuk dalam kategori, tidak masuk dalam jalur harus jadi khalifah. Tapi karena tumuh, karena keinginan yang besar, karena niatnya yang baik, dia ingin meraih jabatan itu. Bukan untuk dunianya. Bukan hanya dunia saja. Dunia namanya jadi harum, menjadi raja. Tapi dia juga ingin mengejar, menunggangi jabatannya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Karena seorang pemimpin satu kali tanda tangan kalau di masa kita sekarang, satu keputusan, satu instruksi bisa mendatangkan banyak sekali masalah dan berapa banyak pahalanya. Ramadan saya contohnya, kayak di Indonesia, kalau pemerintah iklankan besok Ramadan, satu Indonesia umat Islam puasa, pemerintah panen pahalanya itu. Jemaah haji, jemaah umrah dimudahkan berangkat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Kemudahan izin bangun masjid, buat pesantren, itu kan semua izin dikeluarkan oleh pemerintah, dapat pahalanya. Begitu luar biasa. Maka subhanallah, Sulaiman rahimahullah tulis, disuruh Raja Hayat tulis ya, yang mengganti ini surat dari Amir Mu'minin Sulaiman ya, bin Abdul Malik, seingat saya namanya beliau. Mohon maaf kalau namanya salah, tapi seingat saya benar ini. Ya, menunjuk yang menjadi pengganti saya setelah saya meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz. Demikian, wassalamualaikum. Subhanallah, meninggal setelah itu Sulaiman. Yang menjadi kandidat yang harus menggantikan dia sudah siap-siap nih. Oh ini sudah mati raja, sudah menjadi hierarki keluarga, pasti dia jadi raja. Tapi Raja bin Haywa kumpulin semua saudara-saudaranya khalifah, kemudian mendatangkan prajurit-prajurit pilihan, masukkan dalam satu ruangan, ditutup pintu, prajurit pilihan mengepung semuanya. Dan Raja bin Haywa ini menjadi raja sementara karena khalifah mati sampai kandidatnya dipilih karena dia penasehatnya. Maka dia mengatakan di tangan saya ada sebuah surat, suratnya Amir Mu'minin menunjuk khalifah setelahnya. Maka saya meminta kalian satu persatu membaiat siapa saja yang ada nama di sini. Karena mereka pikir pasti salah satu dari saudaranya akan dipilih. Mereka bilang, baik, kami baiat semua nama yang ada di surat itu. Yakin? Yakin. Baik. Ya, kalau yang nolak, saya tebas lehernya. Karena ini akan membuat kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Mereka semua sepakat iya. Karena mereka berpikir pasti akan ditunjuk adiknya. Subhanallah, Raja bin Haywa bacain surat dari Amir Mu'minin, ya, Sulaiman bin Abdul Malik kepada seluruh keturunan Bani Umayyah, saya menunjuk pengganti saya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, pada saat itu berontak saudara-saudaranya, tidak terima. Kok bisa ini jadi khalifah? Enggak ada jalurnya dia. Raja bin Haywa mengatakan, tadi sudah baiat. Saya akan tebas lehernya yang menolak. Jadi khalifah. Walaupun cuma 2 tahun, tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah. Jadi khalifah, tapi luar biasa keadilan yang tersebar. Sampai sebagian ulama muslim ada yang menjadikan dia sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,
dianggap Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima karena keadilannya. Tapi kita ambil pelajaran dari tumuhnya. Bolehnya dalam Islam mengharapkan jabatan itu tapi untuk kebaikan. Bukan untuk kejahatan. Begitu juga teman-teman sekalian keturunan yang baik. Keturunan yang jumlahnya banyak dalam Islam. Kita berharap Allah berikan sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Nah mungkin bapak-bapak ibu juga yang memasukkan anak di sini tujuannya untuk itu kan. Dzurriyyatan thayyibah dalam Al-Quran dikatakan. Bagaimana Nabi Zakaria dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38 mengatakan atau Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihissalam, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiud du'a. Zakaria mengatakan setelah melihat Maryam sangat salihah sampai di salah satu sudut Masjid Aqsa, dia di musallahnya turun makanan dari langit dari surga. Diceritakan dalam surah Al-Imran tentang masalah itu. Maka Nabi Zakaria tanya, dari mana Maryam ini kau dapat makanan? Dari sisi Allah. Allah berikan rezeki siapa pun dia inginkan. Maka Zakaria tersentuh. Dia sudah kurang lebih umurnya sudah 100 tahun pada saat itu belum punya anak. Istrinya mandul. Diceritakan dikatakan juga dalam surah Maryam surah nomor 19 ayat 1 sampai ayat sekian belas gitu ya. Menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria berdoa pada saat, ya Allah berikanlah aku keturunan yang baik. Baik maksudnya apa? Sempurna fisiknya, tidak cacat pada saat lahir. Nanti juga jadi anak yang soleh, patuh. Nanti juga faham agama. Nanti juga diberikan kedudukan, jabatan, harta. Diberikan semua itu namanya dzurriyyatan thayyibah. Kita boleh minta itu. Sesungguhnya kau maha menerima doa. Begitu juga kita berharap negeri kita sempurna dalam Islam. Rapi, makmur, sejahtera. Ya. Semua hasil buminya diproduktifkan. Semua masyarakat gotong royong. Itu namanya baldatun thayyibah. Allah sebutkan dalam surah Saba. Surah 34 ayat 15. Ya. Baldatun thayyibah. Negeri yang sempurna. Apalagi yang sisa kira-kira dari urusan dunia? Semua sudah kita singgung. Yang saya ingin teman-teman tarik satu kesimpulan. Oh ternyata dalam Islam kita disuruh untuk cari yang terbaik dunia. Apa saja. Bahkan kalau kita ingin lebih detail teman-teman, nama yang baik. Sampai Nabi SAW mengatakan, pilihlah nama-nama yang baik buat anak-anak kalian. Karena nanti dengan itu akan dipanggil mereka pada hari kiamat nanti. Sampai pernah Nabi SAW lewat di sebuah jalan, ada 2 gunung. Sebelum lewat Nabi SAW tanya, apa namanya gunung ini? Ada yang tahu enggak? Ada sahabat mengatakan tahu ya Rasulullah. Kalau yang sebelah kanan ya itu namanya Fadih. Fadih itu yang suka membongkar aib. Ada orang iseng namain begitu gunung itu. Kalau yang di sebelah kiri Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW kalau gitu kita cari jalan yang lain. Nabi cari jalan yang lain karena buruknya namanya tempat itu saja. Ditinggalkan sama Nabi. Jadi selalu yang terbaik, nama yang terbaik, pasangan terbaik, keturunan terbaik, jabatan terbaik, harta terbaik, tunggangan terbaik, semua ya pendidikan, harta itu dunia. Berarti dalam Islam kita disuruh jadi itu, jadilah VIP itu, supaya kita dihormati, dilayani. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya pertama sekali mohon kepada Allah SWT, kemudian yang kedua melakukan mengambil sebab-sebabnya. Oh untuk mencapai jabatan ini saya harus punya jenjang 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Untuk menjadi punya harta sebanyak ini saya harus melakukan ini. Sambil kita ambil sebab-sebabnya, sisanya kita tawakal kepada Allah SWT. Allah akan kasih. Selanjutnya dalam hal ibadah. Dari dalam dunia. Sekarang kalau dalam ibadah, semua penganut Islam disuruh cari yang terbaik. Biasa dalam agama kita disilakan dengan afdal. Ya. Mana ibadah yang paling afdal? Ibadah ini misalnya. Kita disuruh kejar itu karena itu prestasinya, pahalanya lebih besar. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita bersaing dalam masalah ibadah, bukan untuk riya, bukan. Tapi boleh dalam Islam kalau teman saya lebih khusyuk salatnya, lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih banyak sedekahnya, kita boleh menjadikan itu sebagai ajang untuk bersaing. Kita mau lakukan hal yang sama dengan dia tanpa berharap hilang dari dia. Kalau masih atau kalau pernah dengar ya hadis tentang pada saat Nabi SAW kumpulin harta dari para sahabat untuk menghadapi perang Tabuk,
30.000 pasukan akan berangkat, butuh biaya besar. Maka waktu penyuruh Nabi SAW keliling Madinah mengatakan, wahai muslimin, Rasulullah SAW menyuruh kalian menyumbang dengan harta kalian untuk peperangan kita. Umar keluar membawa setengah harta lalu mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Karena dia tahu Abu Bakar selalu nyumbang paling besar. Umar bilang apa? Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Bukan menghina Abu Bakar, tapi merasa Abu Bakar ini besar sekali. Saya mau juga sama dengan dia. Kalau perlu saya kalahkan dia. Nah gitu. Bukan untuk riya, tapi untuk memotivasi dirinya. Waktu dia datang ke masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Umar, seperti ini juga ya Rasulullah. Maksudnya setengah ini saya bawa buat jihad, setengah saya tinggalkan buat kebutuhan keluarga saya. Gak lama Abu Bakar datang. Lalu setelah Abu Bakar datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Banyak harta. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua yang saya miliki hari ini sudah saya keluarkan ya. Tidak ada tertinggal di rumah. Tapi rumah masih ada, kebun masih ada. Cuman yang dia milikin semua dikeluarkan. Kata Umar, dengan kejadian ini saya tahu saya tidak bisa menyaingi Abu Bakar. Tapi di sini boleh orang itu merasa lebih baik ibadah. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148, "Fastabiqul khairat." Ayo bersaing dalam kebaikan. Saling bersaing, berlomba-lomba untuk kebaikan, tingkatkan kualitas ibadah kalian. Boleh teman kita bersedekah 1 juta, kita sedekah 2 juta. Yang penting jangan ria aja, jangan mau pamer. Supaya kita dapat pahala lebih besar daripada dia. Boleh. Teman kita hafal 15 juz, saya mau 17 juz. Memang boleh. Teman kita sholat malam 2 rakaat, kita mau 4, kita mau 8. Boleh saja. Ya, yang penting jangan ria, jangan sombong. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam mengejar surga itu, dalam melaksanakan ibadah, maka disitulah orang-orang harus pada bersaing. Juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Di antaranya kisah unik daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini, beliau pernah duduk di masjid sama Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW bilang, dari pintu masjid ini akan datang ahli surga. Sebentar lagi akan masuk ahli surga nih. Semua mata sahabat tertuju ke masjid, pintu masjid itu. Masuk satu orang sahabat yang tidak dikenal. Maksudnya tidak terkenal dia, tidak seperti umumnya orang yang sering disebutin namanya. Ada orang kenal wajahnya tapi tidak dikenal. Bahkan namanya pun tidak banyak orang tahu. Masuk lalu duduk. Semua sahabat pikir, oh Rasulullah jaminkan surga buat dia. Hadiah buat dia. Karena mungkin Allah ingin memberikan kepada dia. Ternyata besok Nabi ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Masuk orang yang sama. Hari ketiga juga sama. Abdullah bin Amr penasaran. Datang ke rumahnya orang itu. Bertamu. Dia ingin tahu bagaimana sebenarnya ibadahnya orang ini. Kenapa dia dapat jaminan surga 3 hari? Dia nginap sengaja. Nginap satu kamar sama orang itu. Dia mau lihat. Ternyata orang ini nggak bangun sholat malam. Dia terkaget, berzikir, berdoa. Dia istirahat lagi. Azan subuh, menjelang subuh dia bangun. Dia wudhu, dia pergi masjid sholat subuh. Paginya nggak dilihat puasa. Lalu kemudian, maksudnya puasa sunnah di sini. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, ringkas riwayat cukup panjang tentunya, tapi dia mengatakan, sungguhnya yang buat saya bertamu ini sebenarnya karena Nabi SAW jamin untuk kamu 3 hari betul-betul surga. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Saya tidak lihat ada satu yang istimewa gitu. Karena dia ingin tahu ibadahnya orang ini. Maka kata dia, kalau itu yang kau maksudkan, seperti yang kau lihat, saya sebenarnya begini saja. Saya kerjakan semampu saya ibadah. Tetapi sebelum tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah dengan saya. Saya bersihkan hati saya dari hasad, iri kepada kaum muslimin. Kata Abdullah, karena itu Allah muliakan kamu. Karena itu belum kami miliki. Maksudnya masih kadang-kadang jengkel sama orang yang menyakitkan hati dan seterusnya. Jadi begitu, kita disuruh bersaing. Nah, dengan menggabungkan dunia dan akhirat ini, maka kita akan bisa menjadi orang VIP dunia, VIP di akhirat. Ya. Bahkan subhanallah Islam memerintahkan kita untuk menjadi VIP di 2 tempat ini. Bukan cuma dunia, tapi di akhirat.
Sampai ke masalah kematian pun ada yang VIP. Bisa mati biasa, bisa mati yang istimewa. Yang kita kenal dengan mati syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau sudah lihat kekuasaannya, kerajaannya sudah meluas, kekuasaannya meluas, dia menjadi raja. Waktu itu Madinah sangat aman. Beliau sudah mencapai umur 63 tahun pada saat itu. Karena Nabi SAW meninggal di 63, Abu Bakar juga 63, Umar pun di 63. Di umur 63 dia berkata, di awal-awal umur 63 dia berkata kepada Hafsah, anaknya, dia bilang, saya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan saya syahid, mati terbunuh di jalan Allah, dan di kota Madinah. Dua-dua punya keutamaan. Mati syahid punya keutamaan, mati di kota Madinah juga punya keutamaan. Mati syahid kita akan sebutkan sebentar lagi. Kalau mati di kota Madinah, hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal, meninggallah. Ya. Karena dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Gitu. Kota Madinah punya kemuliaan. Maka kata Hafsah, wahai ayahku, bagaimana anda bisa mendapatkan keduanya? Mati syahid sementara anda tidak ikut berperang. Madinah aman pada saat itu. Tidak ada yang berani nyerang Madinah di masa Umar karena kuatnya pasukan muslimin. Takluk tahun 15 Hijriah negeri Syam. Palestina, Jordania, Libanon dan Syria. Tahun 16 takluk Persia. Ya, Timur, Jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan takluk semua. Tahun 20 Hijriah Afrika Utara, Mesir. Terbukalah Tunis, Jazair, Maroko dan akhirnya ke Mauritania dan seterusnya. Di tahun 20 Hijriah. Semua di masa Umar. Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Aman sekali. Kata anaknya Hafsah, bagaimana anda bisa membaca? Anda tidak keluar berperang, tinggal di Madinah. Plus minta lagi mati di Madinah. Kata Umar apa? Ya'ti bihallah insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Datanglah Abu Lu'lu menusuk Umar bin Khattab dan mendapatkan kedua mati terbaik. Ini mati VIP. Mati syahid dan juga mati di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya kita tahu Abdullah bin Haram, Amr bin Jamuh. Kalau pernah dengar namanya alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, Abdullah bin Haram ini satu-satunya sahabat yang mati syahid diajak bicara oleh Allah tanpa hijab. Dia ayahnya Jabir. Kalau teman-teman biasa baca hadis an Jabirin atau dari Jabir bin Abdullah, nah Abdullah ini ayahnya. Abdullah bin Haram namanya. Jarang orang tahu nama orang ini. Tapi dia luar biasa. Waktu diiklankan oleh Nabi SAW, besok akan terjadi penyerangan di Uhud oleh pasukan Quraisy. Maka di malam itu beliau memohon semalam suntuk, tidak tidur. Semalam suntuk cuma berdoa, ya Allah matikan aku syahid. Jadikan aku orang yang pertama mati syahid besok di Uhud. Dan Allah kabulkan. Waktu Nabi melihat Jabir lewat, kata Nabi SAW, wahai Jabir, apa kau tahu bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun mati syahid yang kecuali Allah ajak bicara. Ya. Melainkan Allah ajak bicara dari belakang hijab. Mereka tidak ketemu sama Allah. Kecuali ayahmu. Khusus ayahmu, Allah ajak bicara langsung. Allah berikan yang terbaik. Karena dia punya tumuh, punya keinginan besar, punya harapan. Dia minta kepada Allah SWT. Tinggal minta. Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang pincang kakinya. Besannya Abdullah bin Haram. Jadi anak sama anak menikah. Nah Amr bin Jamuh pincang. Waktu perang Badar dia mau ikut perang dilarang oleh anak-anaknya. Sampai mereka mohon-mohon kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah ayah kami pincang. Jangan diizinkan ikut. Tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Di perang Uhud anak-anaknya mohon lagi. Ya Rasulullah ayah kami pincang. Jangan diizinkan. Jatuh dari kuda nggak bisa lagi lawan musuh. Maka Amr bin Jamuh mengatakan ya Rasulullah. Apakah pincang kakiku menghalangiku untuk masuk ke dalam surga? Izinkan aku ikut. Dia ingin mati syahid. Maka kata Nabi SAW ikutlah dan terbunuh mati syahid. Dikubur satu kuburan dengan besannya Abdullah bin Haram. Ini luar biasa. Seorang sahabat yang lain Abdullah juga namanya. Orang ini waktu di perang Badar sebelum perang Uhud ya. Nabi SAW mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggaman. Demi Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini. Kecuali pasti kalau dia terbunuh pasti masuk surga. Maka kata dia ya Rasulullah bakin. Maksudnya indah sekali ini yang anda ucapkan. Coba ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Tidak ada seorang pun yang mati terbunuh di medan perang ini kecuali pasti masuk surga. Kata dia ya Rasulullah. Apakah tinggal orang-orang kafir Quraisy yang menusukku? Aku mati, aku masuk surga? Kata Nabi SAW, iya. Maksudnya mengatakan, bakin ya Rasulullah. Indah sekali itu. Cuma satu tusukan pedang,
satu tebasan pedang, satu tombak, satu anak panah buat saya mati, masuk surga. Maka bubarlah pada saat itu, mulailah dibentuk pasukan dan akan menyerang. Waktu sudah dipecikkan takbir, pasukan sudah menyerang, Abdullah ini pegang 2 butir kurma. Dia kunyah, dia bilang dia mau makan dulu. Pas dia kunyah, terlintas di benak dia. Oh kalau saya habiskan kurma ini, masih lama untuk mati syahid. Dilempar sama dia, masuk medan perang lalu terbunuh mati syahid. Ingin mengejar mati yang terbaik. Dan begitu seterusnya. Ya. Bagaimana Harun al-Rashid, bagaimana Muhammad al-Fatih, bagaimana Sulaiman al-Kanuni dan banyak raja-raja Islam di mana mereka luar biasa gitu, mengejar prestasi yang terbaik di dunia, mereka jadi raja plus lagi mereka pada saat mati mereka berharap mati syahid. Di alam barzah tidak asing lagi teman-teman sekalian tentunya kalau orang yang mati syahid itu pasti akan dapat keutamaan. Tidak asing lagi. Oleh karena itu kita usahakan meraih VIP dalam mati ini juga. Jadi di dunia kita dapat VIP, di mati juga begitu, di akhirat juga dapat yang terbaik ya.